0852766634. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajarannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang hari ini akan kita bahas ya. Jadi di kelas 3 semester 1 ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Nah, pembahasan ini ada di buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Jadi, kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi kali ini yaitu menggali dan menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan melakukan percobaan, nantinya kita akan dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda, terutama yang kita sedang pelajari hari ini, yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Sebelumnya saya kasih teka-teki dulu nih. Bak ya, bentuknya lembut, terasa dingin, dan disukai anak-anak. Apa benda itu? Ya, betul, es krim. Siapa sih yang tidak suka dengan kelezatan es krim? Mulai dari anak kecil sampai dewasa sekalipun, pastinya menjadi penggemar berat makanan penutup yang satu ini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat pembuatan es krim kini semakin mudah. Aneka macam es krim dengan rasa yang bervariasi bisa kamu nikmati secara mudah. Namun, bagaimana dengan es krim yang dibuat masih menggunakan cara tradisional? Apakah kamu pernah mencoba es krim dengan pembuatannya yang masih tradisional? Ternyata membuat es krim tradisional itu tidak menggunakan freezer loh. Jadi es krim tradisional dibuat dengan memasukkan adonan es krim ke dalam wadah yang di sekitarnya diberi es batu untuk membekukan. Selain itu, bukan hanya es batu saja, tapi juga ditambahkan garam. Kenapa ditambah garam? Garam ditambahkan pada es batu dalam pembuatan es krim untuk membekukan es krim tersebut. Tujuan dari penambahan garam di sini adalah untuk menurunkan titik lebur es. Nah, jika kamu bingung, mari kita bahas penjelasannya dengan contoh sebagai berikut. Jika kita menaburkan garam di atas es atau bisa disebut air dalam fase padat ini, maka partikel garam akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air dalam fase padat tersebut. Hal ini terjadi karena partikel garam menerobos ke sela-sela partikel es sehingga memutus ikatan partikel es. Akhirnya partikel es yang di permukaan dapat terbebas dari gaya tarik partikel di sekitarnya. Partikel yang berhasil melepaskan diri dari gaya tarik partikel lainnya beralih ke fase cair. Nah, keadaan ini membuat es melebur tanpa memperoleh tambahan panas, sehingga proses peleburan tersebut menghasilkan air dengan suhu di bawah derajat Celcius, 0 derajat Celcius. Nah, itulah mengapa penambahan garam dapat menurunkan titik lebur es, karena dengan cara seperti ini es dapat melebur pada suhu di bawah, yang artinya di bawah titik lebur es pada normalnya. Nah, peleburan es juga memerlukan energi karena dalam kasus ini es melebur tanpa mendapat panas dari luar. Maka energi yang digunakan oleh es untuk melebur diperoleh dengan menyerap kalor dari dirinya sendiri. Alhasil, suhu es menjadi sangat rendah dan keadaan ini akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim. Jadi dengan begitu adonan es krim dapat membeku. Nah, sekarang mari kita coba mempraktekkan cara membuat es krim seperti yang ada di buku tema 3 ini ya. Yuk. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama es batu, lalu garam, susu, dan yang terakhir plastik. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu susunya kita simpan di dalam plastik.
Lalu kita ikat sampai dia benar-benar kencang ikatnya ya, supaya nanti airnya tidak masuk ke dalam susu. Lalu es batu yang tadi kita sudah siapkan dimasukkan garam. Kita taburi garam secukupnya aja, kurang lebih 3 sendok, boleh ditambah sedikit. Setelah itu kita masukkan susu yang tadi sudah diikat ke dalam es batu tadi, agak sedikit direndam nggak apa-apa ya. Nah, ini sambil agak dikocok-kocok supaya nanti es krimnya menjadi lebih cepat beku. Mengaduk dengan cara menggerak-gerakkan wadah yang berisi es ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit ya. Lalu boleh sesekali dicek apakah es krimnya sudah mulai membeku atau belum. Kalau sekiranya sudah dirasa cukup, kita boleh pindahkan ke wadah kosong ya. Nah, ini prosesnya berhasil. Perubahan benda cair menjadi padat, yaitu es krim, selesai dibuat. Hasil dari percobaan kita kali ini, dari yang tadinya cair menjadi beku ya. Ini dibutuhkan tergantung dari banyaknya es yang kamu buat. Kalau ini tadi tidak lebih dari 10 menit sudah berubah menjadi es krim dan membeku. Nah, itu tadi cara pembuatan atau proses dari benda cair menjadi benda padat dengan cara yang sederhana, yaitu membuat es krim dengan cara tradisional dengan hanya membutuhkan bahan-bahan yang sederhana sekali, yaitu es batu, garam, dan susu. Dengan cara yang sangat mudah ini kalian bisa praktekkan di rumah ya, dengan orang tua atau kakak tentunya didampingi. Ini bisa juga untuk hidangan saat nanti buka puasa ya. Jangan lupa dicoba. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan diterima dengan baik.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.